Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen kewarganegaraan, Bapak Subelowiono, dan yang saya cintai, yang saya banggakan, teman-teman seperjuangan saya, teman-teman kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sikap cerdas di era globalisasi. Sini saya ingin pembukaan yaitu dengan judul Dunia dalam Genggaman. Halo rekan-rekan semua, kita hidup di era di mana batas negara memudar karena konektivitas digital. Namun, kemudahan ini membawa tantangan banjir, informasi, polarisasi, dan hilangnya etika. Menjadi cerdas di era ini bukan lagi soal seberapa banyak informasi yang kita serap, tapi bagaimana kita mengelolanya untuk memberi dampak. Visual di layar, grafis, peta dunia yang saling terhubung, potongan berita, hoax versus berita positif. Bagian pertama, apa itu sikap cerdas di era globalisasi? Ada 3 pilar utama yang harus diterapkan dan yang harus ditanamkan. Ada critical thinking, yaitu berpikir kritis. Tidak menelan informasi mentah-mentah, selalu bertanya sikap sumbernya dari mana, apa tujuannya dibikin seperti itu, apakah mendapatkan dampak yang positif, apa negatif. Yang kedua ada cultural intelligence, yaitu kecerdasan budaya, yaitu memahami bahwa audiens kita di internet sangat beragam, menghargai perbedaan tanpa kehilangan identitas nasional. Yang ketiga ada adaptabilitas, yaitu kemampuan untuk terus belajar terhadap teknologi baru tanpa kehilangan kompas moral etika baik di lingkungan dan di wilayah. Yang kedua ada bagian aktualisasi melalui kontribusi positif, yaitu bagaimana cara mengubah sikap cerdas tersebut menjadi aksi di ruang digital. Yaitu jadilah benteng pertama melawan hoax, jangan termakan hoax, jika ragu jangan dibagikan. Kenapa? Karena hoax itu bisa bisa membuat kita tertuju pada situ apakah berita ini benar atau tidak. Jadi sebelum Anda memberikan ke orang lain, cobalah Anda cari tahu berita ini apakah hoax atau tidak. Jadi produksi bukan sekedar konsumsi. Apa sih itu tuh? Jadi jangan hanya menjadi penonton, mulailah membuat konten, tulisan, video, grafis yang positif, yang edukatif, inspiratif, atau menghibur secara sehat. Netizen yang beradab, praktikan etika berkomunikasi, kritik boleh, menghujat jangan. Gunakan bahasa yang membangun, bukan menjatuhkan. Kenapa? Karena membuat konten, membuat video itu tidak gampang. Hanya saja netizen itu hanya bisa mengomong segala macam, tetapi mereka belum mencoba gitu kan. Cobalah sebagai netizen, cobalah Anda membuat video, apakah segampang itu yang Anda omongkan gitu kan. Yang kedua ada produksi bukan sekedar konsumsi, yaitu jangan hanya yaitu ada netizen yang beradab, yaitu ada praktikan era berkomunikasi, kritik boleh, menghujat jangan, gunakan bahasa yang membangun bukan menjatuhkan. Yaitu ada digital hygiene, yaitu menjaga keamanan data pribadi diri sendiri dan menghormati orang lain. Bagian ketiga ada ruang digital yang berdaya. Ruang digital bukan sekedar tempat mengunggah foto, ini adalah ekosistem tempat kita membangun peradaban baru. Poin pentingnya yang perlu digarisbawahi yaitu kolaborasi menggunakan media sosial untuk menggelar aksi sosial seperti donasi atau kampanye lingkungan dan juga yang terkena musibah. Ada juga literasi digital, yaitu ajaran lingkungan terdekat. Yang maksud keluarga terdekat itu adalah keluarga, teman, untuk lebih cerdas berinternet. Membangun portofolio positif. Ingat
bahwa digital footprint, jejak digital adalah CV masa depan kita. Pastikan jejak kita berkontribusi, bukan kontroversi. Oke, mungkin penutup yang bisa saya sampaikan di sini ada langkah kecil, dampak besar. Menjadi cerdas di era global adalah pilihan. Setiap kritikan, setiap share dan setiap berkomentar adalah kontribusi bagi dunia. Mari jadikan ruang digital tempat yang lebih aman, lebih pintar, lebih manusiawi. Mari mulai berkontribusi hal ini. Gunakan tabel atau poin sederhana agar penonton mudah terhadap saat berbicara. Mungkin yang bisa saya simpulkan apa yang tadi saya bahas, yaitu janganlah Anda sebagai netizen hanya dapat mengkritik saja gitu kan, karena sekarang di era digital, di era globalisasi ini bisa banyak dimanfaatkan. Salah satunya seperti ada konten, kita bisa membuat konten, membuat video segala macam. Jadi tidak ada kata terlambat untuk para netizen. Ayolah kita bangun generasi emas, generasi cerdas di era globalisasi saat ini. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada salah-salah kata, salah bicara, salah sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.